Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, hari yang baru. Kita kembali lagi beraktivitas di hari ini dengan penuh semangat. Namun sebelumnya kita akan memikirkan firman Tuhan, melanjutkan perenungan kita dari Matius pasal yang kelima. Hari ini ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sekali lagi, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji Tuhan, ayat yang ke-12 menjadi bagian akhir dari pengajaran Tuhan Yesus. Ucapan bahagia yang dimana kita bisa melihat dari ayat yang ketiga, Tuhan Yesus menyampaikan berbagai macam pengajaran. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang duka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang laparan haus akan kebenaran, dan seterusnya. Selalu diawali dengan kata berbahagialah. Tapi di bagian akhir ini, Tuhan Yesus mengakhiri dengan kalimat dan kata bersukacita dan bergembiralah. Nah, berbicara tentang bersukacita, memang ini adalah situasi kondisi keadaan kita sebagai manusia, adalah perasaan yang timbul dari dalam diri kita. Memang kita bicara tentang bersukacita, ini keadaan perasaan yang timbul bukan karena situasi kondisi eksternal yang terjadi, tapi karena keadaan internal kita. Dalam konteks pembacaan firman Tuhan kita, Tuhan Yesus ingin mengunci pengajaran ini dengan kalau kamu ikut aku, kalau kamu mendengar perkataanku, kamu akan merasakan sukacita di dalam hatimu. Jadi kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu takut, meskipun begitu banyak orang-orang yang setia kepada Allah itu teraniaya dalam kehidupan imannya. Tapi kamu nggak usah takut bahwa perkataan-perkataanku ini akan membuat engkau damai sejahtera, akan membuat engkau bahagia, akan membuat engkau bersukacita di dalam hatimu. Yang menarik juga, bukan saja bersukacita, tetapi ada kata dan bergembiralah. Memang kata bergembira, memang itu sifatnya adalah emosi yang bersifat sementara. Artinya apa? Sebagai orang percaya, tentunya saat kita mendapatkan peneguhan dari Tuhan Yesus bahwa kalau kita ikut Dia, kita tidak perlu khawatir karena akan ada damai sejahtera yang akan membuat kita bersukacita. Tetapi di dalam kehidupan kita, patut juga kita bergembira. Dan kegembiraan kita itu jangan berlarut-larut. Karena apa? Karena perjalanan kehidupan kita itu masih panjang. Kita harus terus berjuang. Sukacita kita, kegembiraan kita jangan berhenti di sini saja. Tapi kita harus berjuang karena hari-hari kita masih panjang, karena perjuangan kita tidak mudah, karena iblis sekali lagi tidak pernah tinggal diam, membuat kita menang sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pagi hari ini kembali ingin meneguhkan kita bahwa mari kita tetap setia kepada Tuhan, mari kita tetap berkomitmen, sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kalau kita hidup sungguh-sungguh, berkomitmen kepada Tuhan, maka ada sukacita, dan ada kegembiraan yang akan kita rasakan sebagai orang percaya. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat memotivasi kita sebagai orang-orang percaya. Sebentar lagi sudah menjelang Natal, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mengingat kasih Tuhan, mengingat cinta Tuhan, mengingat pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang seharusnya binasa, tetapi karena cinta kasih Tuhan kepada kita sebagai manusia berdosa, Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal bagi kita. Sehingga ada sukacita dan ada kegembiraan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang datang ke dunia, yang memberikan kami roti hidup, sehingga kehidupan rohani kami tetap terjaga dan terawat. Sehingga kami terus dimampukan, dikuatkan untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Tuhan, kami rindu bahwa damai-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus hidup sebagai orang-orang yang bersukacita. Tapi kami juga berharap bahwa sukacita kami tidak hanya berhenti di sini, tetapi kami terus menjalani kehidupan kami, berjuang sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini, dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi.